Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raisa Diagustami pada media pembelajaran geografi. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang materi dinamika atmosfer. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian sudah pernah naik pesawat sebelumnya? Kalau sudah, kira-kira pesawat terbang di lapisan mana ya? Ingin tahu penjelasannya? Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Pengertian dinamika atmosfer. Atmosfer terdiri dari dua kata, yaitu atmos yang artinya uap atau gas, sphaera yang artinya lapisan. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelubungi bumi dengan ketebalan 1000 km. Dinamika atmosfer adalah segala kejadian atau fenomena yang terjadi di atmosfer bumi kita, seperti hujan, angin, badai, awan, global warming, dan pelangi. Serta pada lapisan atmosfer memiliki unsur-unsur yang ada di dalamnya. Yang pertama, ada unsur utama yaitu nitrogen sebanyak 78,80%, oksigen 20,95%, argon 0,93%, dan karbon dioksida sebesar 0,034%. Serta ada unsur minor di dalamnya, seperti neon, xeon, helium, kripton, ozon, dan metana. Struktur lapisan atmosfer. Pada lapisan atmosfer terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama, lapisan troposfer, kedua lapisan stratosfer, ketiga lapisan mesosfer, keempat lapisan termosfer, dan yang kelima lapisan eksosfer. Yang akan pertama kali kita bahas yaitu lapisan troposfer. Lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan bumi, memiliki ketinggian antara 0,80 km dari permukaan bumi, serta pada lapisan ini tempat terjadinya proses cuaca iklim. Karena proses cuaca iklim di lapisan ini terjadi angin, hujan, pelangi, dan lain-lain. Pada lapisan ini terdapat hukum adiabatik basah, yaitu setiap naik 100 meter maka suhu akan turun 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius. Dan terdapat hukum adiabatik kering, yaitu setiap turun 100 meter maka suhu akan naik 1 derajat Celcius. Pada lapisan ini memiliki batas lapisan dengan lapisan yang di atasnya, yaitu disebut dengan lapisan tropopause. Selanjutnya adalah lapisan stratosfer. Lapisan ini adalah lapisan tempat ruang terpusatnya ozon. Lapisan ozon ini terjadi semua gelombang pendek serta sinar ultraviolet. Pada lapisan stratosfer memiliki ketinggian 18 sampai dengan 50 km. Batas lapisan stratosfer dengan lapisan di atasnya disebut lapisan stratopause. Selanjutnya adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer memiliki ketinggian antara 50 sampai dengan 80 km. Memiliki suhu minus 110 derajat sehingga disebut lapisan yang paling dingin. Pada lapisan mesosfer, tempat terbakarnya meteor yang berasal dari luar angkasa karena adanya gesekan dari udara yang dingin tersebut. Pada lapisan mesosfer terdapat lapisan di atasnya, yaitu lapisan mesopause. Selanjutnya adalah lapisan termosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 80 sampai dengan 800 km. Tempat terjadinya ionisasi dan terjadinya pemantulan gelombang radio. Pada lapisan ini sering terjadi adanya aurora australis di selatan dan aurora borealis di utara, serta batas lapisan termosfer dengan lapisan di atasnya disebut lapisan termopause. Selanjutnya adalah lapisan eksosfer, memiliki ketinggian lebih dari 800 km, merupakan batas dengan lapisan antar planet. Pada lapisan ini pengaruh gravitasi sangat kecil, serta pada lapisan ini adalah tempat satelit mengorbit bumi.
Selanjutnya adalah ionosfer. Ionosfer adalah lapisan di mana gas-gas akan mengalami proses ionisasi. Pada lapisan ini memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan F, lapisan E, dan lapisan D. Bagaimana penjelasan kali ini? Apakah kalian sudah mengerti? Baik, saya akan memberikan contoh soal. Untuk menghindari gangguan cuaca, maka pesawat komersil akan terbang di lapisan mana ya? Lapisan troposfer, lapisan stratosfer, mesosfer, termosfer, atau eksosfer? Coba kalian jawab. Oke, benar ya. Lapisan yang ada pada pesawat terbang yaitu pada lapisan stratosfer. Kenapa? Karena pesawat terbang kalau ingin terbang dia harus terbang pada lapisan stratosfer karena pada lapisan ini adalah lapisan yang paling aman untuk pesawat terbang dapat terbang dengan baik sehingga tidak terjadi gangguan oleh angin, petir, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan tentang materi dinamika atmosfer. Semoga bermanfaat.